Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Pada hari itu dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Al-Quran Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 35. Surat At-Taubah ayat 35. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimahullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan sampai saat ini. Kita sudah sampai di ujung-ujung Ramadan. Jika Allah mengizinkan, tinggal hari ini dan besok insyaallah kita berpuasa, puasa Ramadan, puasa wajib. Setelah itu selesai. Semoga semua nikmat yang Allah berikan itu telah berhasil dan akan terus kita akan upayakan untuk digunakan sebaik-baiknya pada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengkategorikan kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan dan mencontohkan pada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang baik itu, sehingga sebenarnya tidak sulit, karena sudah ada petunjuknya, karena sudah ada contohnya. Sesungguhnya tidaklah sulit untuk menjadi orang baik. Yang sulit itu sebenarnya menjadi orang jahat.
Karena seringkali istilah anak muda sekarang di PHP oleh setan itu, dijanjikan ini rupanya enggak, mungkin besok, gagal lagi, mungkin lain kali. Tapi karena setan itu agresif, pantang menyerah, seolah-olah itulah yang terbaik bagi yang teracuni pikirannya oleh godaan setan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sekarang sudah di ujung-ujung Ramadan dan kita ingin ingatkan sekarang tentang satu kewajiban kita di akhir-akhir Ramadan atau sebelum sholat hari raya dilaksanakan. Satu kewajiban. Apa kewajiban itu? Kalau laita kana berarti lah bayar ya. Lah selesai sudah. Adonan diam kan. Adonan ya. Tapi harinya masih ada. Ini penting untuk kita ulang-ulang, sebab dari beberapa diskusi, dari beberapa pengalaman, pengamatan, itu ada yang ditenggarai kita orang sekarang, dikhawatirkan, dimungkinkan masuk kategori utang dibayar, lansai tidak. Itu kan beda tuh. Kita bayar, tapi dikecean lu atau setidaknya tidak lunas. Kita sudah berkeyakinan, ini bukti, kita sudah bayar. Hari itu, tanggal itu, bantan kasih itu, itu saksi, itu kawan apa lagi. Tapi kecean malaikat, tidak dulu, kan bayar. Kalaulah di akhirat kita tahu nanti kan, dia akan dibayar. Maka kita sekarang mengingatkan keadaan ini. Mungkin kita nanti bisa beritahu pada orang lain, khususnya keluarga-keluarga kita yang berada di tempat lain, untuk mengingatkan ini agar tidak ada yang tercatat menunggak zakat fitrah. Ada dua hadis yang kita bisa jadikan pokok bahasan berkaitan dengan ini, yang sebenarnya dua hadis ini informasinya mirip, cuma ada tambahan informasi satu sama lain. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Umar. Jadi Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar. Ini biasanya jadi hadis pokok dalam pembicaraan zakat fitrah. Ada lagi hadis dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, anak paman Nabi, Abdul Abbas bin Abdul Muttalib. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Daraqutni dan Hakim. Hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar ini menginformasikan begini: farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri
Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa' kurma, atau sa'an min syairin, atau 1 sa' gandum, alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin, atas orang budak, atas orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang besar dari kaum muslimin. Wa amara biha tu'addiya qabla khurujin nasi ila shalah, dan dia memerintahkan untuk membayarkannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat, maksudnya salat Id, jadi sebelum orang berangkat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Ibnu Abbas itu menyebutkan farada Rasulullah SAW zakat al-fitr, sama dengan yang pertama tadi. Rasul SAW mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaimi anil lagwi wal rafas, membersihkan orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan hal yang buruk, yang busuk. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa tu'matal lil masakin, dan makanan bagi orang miskin. Wa man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun, siapa yang membayarkannya sebelum salat Id, maka itulah dia zakat fitrah yang benar. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat, siapa yang membayarkannya setelah salat Id, itu hanya dicatat sebagai salah satu dari sedekah saja. Jadi 2 hadis ini yang kita jadikan penjelasan berkaitan dengan zakat fitrah. Ada beberapa poin di sini yang dapat kita catat. Yang pertama, dalam 2 hadis ini disebutkan bahwa zakat fitrah itu wajib. Kalau wajib itu kan tidak boleh ditinggalkan, dia wajib. Tidak sama dengan salawih, tidak sama dengan i'tikaf. Ini wajib, sama dengan puasa wajib. Ini zakat fitrah ini wajib. Berarti kalau tidak dilakukan kita akan kena azab. Jadi tidak ada pilihan, datangkan ada sempat. Kalau wajib tentu tetap ini sudah tercatat sebagai tagihan. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Gimana kalau tidak dilakukan? Tentu salah. Tentu akan terkena hukuman. Tadi kita baca ayat 35 surat At-Taubah. Itu adalah ayat tentang hukuman. Kalau dalam ayat 34-nya diujukan fabashshirhum bi'adzabin alim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
orang yang tidak orang yang menyimpan hartanya emas perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak menzakatkannya, maka mereka diberi kabar gembira. Kabar gembiranya sebenarnya ancaman. Artinya itulah kabar yang paling hebat bagi mereka. Maka dikategorikan masih untung itu dikasih itu, kira begitu. Dia diazab dengan azab yang pedih. Tentunya di sini karena dia bicara zakat secara umum, bisa kita masukkan di situ juga zakat fitrah di dalam kategori tertentu. Bagaimana hukumannya di dalam neraka itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu dipanaskan, dileburkan segala yang mereka sembunyikan itu, emas, perak, dan harta-hartanya yang banyak itu yang tidak dizakatkan itu, dicairkan, dipanaskan sampai mendidih itu di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum aw junubuhum wa junubuhum wa duhuruhum, dan kemudian ditempelkan, dilekatkan, ditetes, disiraman ke kakinya juga, ke dahinya, ke perutnya, ke ke pundaknya ini, waduhuru. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ikonyo nanda dikeluar-keluar zakatnya. Ikonyo yang kamu simpan-simpan untuk dirimu. Fadzuqu ma kuntum taknizu. Rasakanlah oleh kalian akibat dari menyimpan-nyimpan yang seperti itu. Kalau aku dulu untuk kita beberapa kali itu pernah kan plastik penggal kan, kemudian kanenya tangan atau kaki. Bapak ibu ada pernah kena plastik, nanti lah. Lain ya, bahasa. Wih, dan itu berakibat malah tua. Itu baru plastik itu. Kalau plastik itu kan tidak perlu angin mana meleburkan. Maka di Korea Pis kita adalah langsung cair. Kalau tidak butuh panas meleburkan dengan panas yang tinggi, berarti panas yang tersimpan dalam cairannya tentu tidak tinggi. Itu saja sudah menyakitkan. Apalagi kalau untuk mencairkan emas tentu lebih tinggi. Suka dengan tukang para derajat butuh. Atau anak-anak sekolah emas libur para panas berapa derajat? Roti 50. Panas sekali. Ayangnya, itulah satu derajat ya kan, lebih 2 kali lipat itu. Tentu panas yang tersimpan di situ jauh lebih tinggi. Hampir 3 kali lipat air mendidih. Nah, itu diturunkan yang kira-kira makannya bisa tembus orang itu. Kemudian wajunubu, perutnya, lambungnya, ikut makan tidak bocor. Kemudian wajunubu dan kuduknya ini. Hadza ma kanastum li anfusikum, yang disimpan-simpan dulu. Fazuqu ma kuntum taknizun. Rasailah. Jadi itu salah satu gambaran tentang akibat tidak membayarkan zakat. Termasuk di situ bagiannya zakat fitrah.
Karena ini wajib dikatakan oleh Rasulullah SAW fardu itu ibadah fardu, tidak boleh. Itu satu kan. Yang kedua, dalam hadis pertama itu terlihat bahwa dia dibayarkan dengan jumlah tertentu. Berapa jumlahnya? Sa'an min tamrin atau sa'an min sa'irin. Dia dibayarkan 1 sa' kurma. Satu sa' ini kan tidak ukuran kita. Sa' kan? Yang kalau ukuran kita 1 sa' semen. Lihat dua-dua. Sa' itu kita kenal untuk semen, semen kan? Dan itu berapa kilo 1 sa' semen? Belum 20 kilo kan? Itu banyak. Sa' itu kayak apa? Kayak galih, tekong, tapi kadang kan model apa lah? Kadang itu kayak suke padi juga. Isinya tuh sampai mut itu juga bukan ukuran kita. Yang dulu kita imut ya. Mut 1 mut itu sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa di satuan itu diisi padi. Kalau di kampung pun namanya sakal kadang. Itu 1 mut kali ampe. Jadi ampe mut itu takarannya. Kalau diukur cara kita, model yang kita tadi model dulu itu 10 tekong susu kental. Jadi susu itulah beda-beda kemasannya kan, ada dalam karakter atau 3 liter. Jadi kalau ada kita dengar pendapat yang menyebutkan zakat fitrah itu dibayarkan dengan kurma atau dengan gandum, ikutnya hadisnya. Wah itu apa tuh? Sasek tuh. Nah, hadisnya bilang begitu. 1 sa' kurma, 1 sa' atau 1 sa' gandum. Kemudian para ulama ada yang mengkiaskannya karena posisi kurma di situ disebabkan karena hadis lain menyebutkan dia adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin, makanan pokok tentunya. Tentu dicari bahwa posisi kurma itu di masing-masing daerah. Kalau kita kan kurma itu bukan makanan pokok. Kalau daging kurma itu bagi orang yang tidak punya makan dari dayo itu, makan kurma itu masih tak kena aja nasi itu tak. Dia bukan makanan pokok. Berana kan dimakan kurma itu. Aduh ini nampak. Karena nasi itu masuk. Padahal mungkin zat yang dibutuhkan sudah cukup, bahkan sudah berlebih. 1 biji kurma itu kandungannya itu sangat besar. Tapi kalau kita tidak menjadikan itu makanan pokok, maka kemudian tak kena aja nasi. Maka kemudian dipahamilah pemberian kurma itu disebabkan karena dia makanan pokok. Karena itu boleh dibayarkan dengan makanan pokok setempat. Bayarlah juga bare, karena makanan pokok itu bare, nasi ya. Jadi kalau ada nanti yang mengatakan bare itu kan tidak ada disebutkan oleh Nabi, memang tidak disebutkan oleh Nabi itu. Memberi zakat fitrah dengan beras itu tidak ada hadisnya, cuma kemudian dipahami dari hadis ini dan itu benar. Jadi inilah yang dijadikan sebagai dasar kenapa kemudian dibolehkan membayar zakat fitrah dengan beras, sekalipun tidak disebutkan oleh Nabi. Sebab alasan pemberian kurma atau gandum itu karena dia makanan pokok, dan makanan pokok itu ya beras, maka beras yang diberikan. Pokoknya ada beras. Kemudian ada lagi yang melakukan
membayarkan seharga beras yang diberikan. Maka keluarlah konversi seperti sekarang itu. Karena ketika memberikan itu, atau untuk sebagian orang ada yang tidak terbiasa atau mungkin tidak punya sama sekali menumpuk beras yang banyak di rumahnya itu. Dicari beras ketika itu juga sulit. Atau juga dimungkinkan karena yang bersangkutan tidak hanya beras yang dia butuhkan. Kalau korma dia kasih bisa langsung dimakan kan? Tapi kalau beras disuruh-suruh saya pada itu nah, di tanah itu disuruh saya nasi itu nah, ada pengiringnya. Nah, maka kemudian dibolehkan dibayar dengan uang seharga beras itu. Kok keluarlah daftar harga beras zakat fitrah. Ini berapa? Sampai 10.000 kali 35.000 sudah tuh 30.000 dan 10.000 ini dah ada harga-harga itu pun disesuaikan dengan kualitas atau jenis beras yang kita makan. Makanya nanti kalau ada yang bayar dengan beras silakan, bayar dengan uang silakan. Tidak pernah lulus satu sama lain kecil pun tidak bisa, tidak sah. Tidak begitu. Semuanya dipahami dari hadis tadi itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia diwajibkan alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Dia diwajibkan pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa dari kaum muslimin. Sebenarnya di situ kalau disampaikan alal muslimin saja maka cukup. Tapi dirinci ya budak, ya merdeka, ya laki-laki, ya perempuan, ya anak-anak, ya orang dewasa. Apa kira-kira yang dituju di situ? Itu buktikan dan sampai terlewatkan. Dan sampai terlewatkan di situ. Maka disampaikan itu. Makanya kemudian dikatakan oleh para ulama minimal yang hidup antara berbuka di hari terakhir Lebaran itu sampai pelaksanaan salat Idul Fitri itu. Jadi misalnya ada yang meninggal 10 menit sesudah berbuka hari Minggu itu misalnya kan meninggal bayar sekali. Apa batasnya? Dia tak sanggup bayar, tak usah saya bayar. Menerima saja. Dalam hadis Nabi disebutkan begini, man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa inna ma yastaghfiru min jamri jahannam. Siapa yang meminta padahal dia berkecukupan, maka dia sama saja dengan memperbesar, memperbanyak baginya kobaran api neraka jahanam untuk bakar. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, wa mayuni, ya Rasulullah, sanggup atau berkecukupan di situ itu apa maksudnya? Apa batasnya? Kata Nabi, ma yuqaddihi wa yu'ashihi. Siapa yang cukup makannya di hari raya itu pagi, siang, malamnya. Lebih dari itu haruslah keluar zakat fitrah. Apa tidak ada sama sekali? Memang tidak ada kali makan hari itu. Hanya menerima zakat fitrah. Ada beberapa yang terima. Setelah melebihi kebutuhannya dari raya itu, bayarkan. Itu mana kewajiban zakat fitrah. Yang jelas dia itu diwajibkan kepada setiap kaum muslimin. Yang dalam hadis kedua tadi itu diantaranya dikatakan zakat fitrah itu sebagai tuhratal lisaimi anil lahwi war rafas. Soalnya zakat fitrah itu diantara fungsinya adalah untuk menumbuk
untuk menambal kekurangan puasa kaum muslimin yang tidak sampai pada batal. Minal lawi itu artinya perkataan, bahkan termasuk perbuatan yang sia-sia. Ini tidak salah dong, tapi akan melalaikan yang lebih penting. Laghaw. Nah, itu tertutupi nanti oleh zakat fitrah. Warafas atau perbuatan yang kotor, yang itu tidak batalkan puasa. Nah, kemudian ditambal dengan itu, dengan puasa, dengan zakat fitrah, dengan puasa. Untuk matalil masakin, dia menjadi makanan bagi orang miskin. Jadi memang untukan kayaknya itu untuk makanan dia di hari raya itu. Kata Nabi, "Al-nuhu 'anit tawafi hadzal yaum." Kasih bantuan mereka dengan zakat fitrah itu agar orang miskin itu tidak tawaf. Tawaf itu artinya keliling-keliling, minta-minta. Ada makanan itu, bagilah makanan di hari raya itu. Saya tidak tahu ya, karena baru melihatnya di Padang ini itu. Hari raya itu ada anak-anak keliling-keliling. Ya, istilahnya menambahkan. Saya tidak tahu itu, belum pelajari mana cerita awalnya yang seperti itu. Tapi bukan itu maksudnya itu. Ini orang yang minta-minta karena tidak ada makan. Kalau anak-anak itu kan untuk tambahan. Kita tidak tahu, kadang rombong-rombongan. Ini agar orang miskin tidak seperti puasa lagi dia di hari. So itu kan hari fitri. Hari fitri itu salah satu maknanya hari berbuka. Maka zakat al-fitri itu zakat untuk dia berbuka, itu diantara maknanya di hari itu. Jangan tidak makan dia itu, maka dikasih dia zakat fitrah itu. Jadi ini yang menjadi pokoknya. Kemudian yang terakhir, dan ini yang sebenarnya titik kritisnya yang mau kita ingatkan betul itu, bahwasanya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang berangkat salat atau sebelum pelaksanaan salat. Wa amara biha dia qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang keluar salat Id. Atau dalam hadis lain disebutkan tadi itu wa man adda qabla salati fa hiya zakatun maqbulatun, sebelum salat itu yang diterima itu. Wa man adda ba'da salati fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Tapi kalau setelah salat, nah itu enggak lagi. Beberapa diskusi kok yang ada kejadian itu, ada yang bertanya kok tak kaja 5 bagian sebelum salat tu. Kesok orang tu lah kemudian nyusarahan, sementara panitia lah jalan. Itu bila bagian ini sudah salat saya dikaja. Bahkan ada yang nyampe itu. Kadang nak di bagian kan terjadian sekas masjid dia. Itu. Padahal waman ada qabla salah itu sampai itu bukan sampai ke panitia itu, sampai ke orang tu. Kok harus sampai ke orang tu? Dia tu'matan lil masakin, untuk kadimakannya di hari raya itu. Prinsipnya situ. Karena itu harus sampai ke tangan yang berhak menerima itu. Artinya apa? Kalau gitulah di ujung-ujung dan akan kita salurkan melalui masjid musalla, karena kita mungkin tidak punya informasi yang cukup, sialah ya kalau ya ditampe itu. Maka kemudian tanya mana dulu, kau lagi kadiagian sebelum salat kau, lagi terkaja bagiannya, tidak pak, terkaja kami, capek. Itu bosanlah bagian atau ragu bu kan, anggota lebih mudik, tidak boleh latih tadi bagian
Kalau begitu cepat ambil. Kita saja yang bagikan, cari informasi segala macam. Nah, gitu sampai. So dia harus sampai sebelum sholat itu. Kalau tidak begitu ya bukan bantan kamu saja itu. Ada panitia terima orang, bukan tanya sudah sholat. Saya akan naik. Itu panitianya karena itu. Panitia itu harus ada jalan dulu. Perlu pengumuman. Kami hanya batas sampai tanggal itu. Lah itu nak kajar kami tolong langsung saja. Sebab kalau diterima yo, nan mari tentulah apa kami agen terus belum. Kau sementara dia sudah salah. Itu tidak. Jadi tidak main-main itu disebutkan jale-jale mana sampai oleh di hadis kedua tu. Wa man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulatun. Kali itu diulang. Kalau sebelum salat okey. Kan sebenarnya cukup itu. Berarti kalau setelah salat tidak okey. Tapi disambung juga siapa yang menyebut membayarkan setelah salat itu tidak. Kan tegas. Maka ini perlu diwanti-wanti. Ada yang nanya begini, Ustaz. Ambo bagian zakat fitrah itu kan anakmu di kampung, jadi duitnya susah, jadi apa ada? Tu baca lo bagian, ambo transfer saja melalui bank. Cuma ibu kanak-kanak kalau seperti itu dipastikan PT itulah dikuasainya, diambilnya sebelum sholat itu. Tanya dulu. Lebih bisa ambilnya sebelum salat. Lebih punya ATM, lebih dapat itu ATM-nya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau kecilnya, gua tak punya ATM kan, ini bang lah tutup misalnya. Itu bila dia buka, misalnya kok tanggal 9 dia buka, kan itu lah jauh. Itu tak bisa. Utang saya lah dulu, ini lah disuruh utang. Atau keseluruhan orang yang menurut kita mampu bayarkan ke dia itu nama. Makanya ada adik itu yang lainnya dah kaya darinya. Bayar ke apa itu dulu lah. Zakat fitrah kami sekeluarga sekian orang kalian bayar dulu. Bayar. Pastian ya sebelum apa malam takbiran dah datang ke situ. Itu misalnya. Kalau lagi ada buku nomor rekening dia ada, tapi tidak ada ATM. Itu lah telah baik. Sebab ada juga yang bayar di kampung tu bila dia bayar sesudah ayonya pulang kan itu sudah tu yakin kau zakat fitrah itu enggak. Jadi bagian ini yang kemungkinan jika tidak diperhatikan betul kan, akan masuk kategori yang disebut di awal tadi dengan utang dibayar lansai indah. Lain dibayar, tapi tidak selesai. Awaklah yakin juga lah menuntaskan kewajiban ini, tapi lu dicatat oleh malaikat. Ini malaikatnya nunggu sampai orang tadi itu, lu sampai di situ terus. Bicara awaknya, lu tunggu situ, sana lah tu. Ini masih tergantungnya di masjid di musala. Lu deh. Ini masih tersangkui je rekeningnya. Kau itulah perlu kali lalu kan, ada tibu betul. Si malaikat kan, alun kan. Pas lah orang salat, itu tutupinya buku itu kan. Tibu kita sesudah ayo, ada buku lah tutup. Ada itu. Jadi itulah yang mau kita ingatkan sekarang agar ibadah puasa dan rentetan seluruh ibadah Ramadan sampai Lebaran kita ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita betul-betul perhatikan itu dan tolong bantu keluarga kita, bersama kita, kenalan kita untuk mengingatkannya. Kalau sibuk-sibuk pulang kampung kan, kini lah macet-macet lu orang lah mudik di sadonya naik kapal sampai 6 jam segala macam menunggu misalnya. Anak tekanannya dah tu, tekanannya tu. Tolong saya dulu ya. Pokoknya begitu. Mungkin anak kita kan, mah, dah saya bayar zakat fitrah, bos saya bayar, ada gaji misalnya. Karena itu, soalun, solat,
hari terakhir itu mau bayi aja dari kini-kini, lebih awal bayi akan apa? Jadi inilah yang jadi syarat itu difardukan oleh Rasulullah SAW, diwajibkan, dan tentu tidak ada pilihan kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jangan berkos sekaret-sekaret kan, sehingga tidak terbayarkan menurut catatan malaikat pencatat amal. Itu saja pengajian kita pada pagi ini. Ini pengajian kita terakhir di Ramadan ini. InsyaAllah pengajian tafsir kita akan dilanjutkan setelah Ramadan, setelah nanti acara pengajian dimulai kembali. Ada yang bertanya tak? Ya, Pak. Yang lain-lain kalau ibu-ibu bapak yang ada keperluan silakan. Yang ingin bertahan, ingin bertanya juga silakan. Jangan Pak. Tidak diserahkan aja, tidak perlu. Tentu kok zakat fitrah, yang zakat fitrah itu sanu. Sebaiknya seperti itu. Jadi diserahkan sebagaimana kita menyerahkan zakat. Saya serahkan nih zakat fitrah. Kok zakat fitrah kami sekeluarga, namanya itu dicatat. Nah itu sudah cukup. Jadi diserahkan ke panitia atau ke orang, Bu, Pak, kan? Mak, aku menyerahkan zakat fitrah. Zakat fitrah sanu terima ya. Lah. Jadi memang disebutkan begitu. Ditebang tarimo kan dia angkat. Di jalehan orang yang zakat fitrah. Masih ada Pak? Pak. Di kampung. Iya. 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 Yang pokok uang itu sudah dalam penguasaan dia. Penguasaan dia itu nyolah mungkin bisa mampi. Misalnya nyonya punya ATM dan dekat rumah itu ada ATM, atau nyonya bisa ke kota ke ATM, pergi Bonda setengah jam misalnya, lah bisa. Perkara lu nyambi itu tidak masalah. Tapi kalau nyonya dalam kekuasaan bisa mengambil itu tidak boleh. Ambo tidak punya ATM kan? Ada buku tabungan. Buku tabungan itu kan perlu bank dibuka. Kalau bank lah betul itu kan tidak bisa mengambil. Kalau itu tidak boleh. Caranya kalau tidak punya ATM tapi ada punya rekening itu kirim juga kayaknya atau minta bantu kan usaha dan lain dan lewat ada pinjam aku binti ke 300.000 lu bayar dekat pagi kasih anu bayarnya sebelum sholat malam takbiran itu lagi lewat. Nah pastikan itu. Kemudian baru lagi tahu yang bersangkutan apa zakat fitrah kadiantan dek sano yang zakat fitrah itu boleh. Kalau nanti nyambi itu lain kehendaknya nak ada tu. Tapi nanti nyambi itu karena tidak bisa ngambil, boleh bisa dibedakan. Nyambi nanti itu karena nyonan menunda, nah itu tidak masalah. Biarlah sudah rayu saya mau pergi ke ATM, kan? Nyo lebih bisa ngambil soalnya sebelum rayu itu tidak ada tu. Tapi kalau nyo menunda itu karena tidak bisa ngambil, itu tidak boleh. Boleh tu. Perlu kita minta tolong ke orang lain, tolong bayar dulu. Nah, kalau kita utangkan ke orang lain itu membayarkannya. Tak kayak nyolot utang lah tu. Utang tu dulu kadai keperluan, dua kali susah lah. Nah, itu. Jadi boleh inyo menunda, inyo yang menunda ya, bukan inyo tidak bisa kemudian tertunda, ada itu lah. Tapi inyo yang menunda. Biarlah kok sudah rayu kan ambil ke apa zakat fitrah apa lah mau terima kan. Macalian kita kiriman ko bukti transfernya lah masuk
200.000 atau 350.000 ke apa? Ayolah berterima ya kan, kiriman ke WA ke bukti misalnya karena dapat. Katanganinya itu untuk makasih kini ke dalam kekuasaan ini. Kini kan batimbang tarimo itu bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Tapi lah dalam penguasaan. Timbang tarimo itu kan akhirnya lalapeh ke kekuasaannya. Kini kan per detik lah bisa seperti itu tibo deno. Wah bisa ambil juga tulisannya lah langsung. Dadinya pun bisa langsung pakai balado bisa langsung balik apa-apa. Jadi kalau dulu persis barang tu diagen dari tangan ke tangan kan, karena itu dulu peralihan pemindahan kekuasaan terhadap barang itu. Kinilah ada alat lain misalnya per rekening itu, tapi dipastikan itu betul-betul lah dikuasainya, lah kehendaknya lain untuk melakukan apakah diambil atau alun. Nah, itu makna ketangannya itu kini bisa terkait itu. Atau pantat saya lagi kampung berapa ya anak-anak? Sobok dia kan? Atau menunjuk wakil, apa? Menunjuk wakil kan apa? Sedia orang menikah saja bisa diwakil nak. Tu nunjuk wakil tadi itu, kican, itu kawan tolong ya, bayan ke sana tu, sampai kalian 240.000 yang kayaknya. Apa? Kau ragu pak pulang puasa lah sentana. Pak. Ya. Bukan sebelum khatib membar. Pelaksanaan. Bukan khutbah, salat. Ya. Jadi itu penyaluran itu kalau diserahkan setelah salat fitri itu beralih kepada bentuknya menyalurkan orang yang baca kita sebelum salat fitri, tapi karena tidak sempat disalurkan karena waktu terbatas tadi diserahkan oleh amil itu salah. Wah itu nan bokican tadi itu nan baka itu nan masuk utang dibayar dan seindak tadi itu. Nyusabalun sholat tu tibonya di tangan orang nan mana demo, ndak tibo di panitia zakat fitrah. Jadi sabalun dikiriman ke panitia tu kecan kolika sampai ke orang menerima sebelum sholat kau. Indah aja lagi pulang. Awak saya langsung mantan cari informasi si anan berhak naik musik. Kalau kami tidak jam 9 malam tu ada lewat. Itu bisa tegas kok kan ya panitia lo kan naik kan. Ya. Jadi tidak boleh ada alasan karena sempat waktu panjang dari kini dari pertengahan Ramadan malah kan disebut dari awal Ramadan bisa dibayar. Tidak ada seminggu sebelum betul lah dibayar. Jadi karena dulu tu betul lah mepet so waktu kan. Kalau lah mepet tu jalan keluar tentu. Kok kaditamunya zakat panitia itu dia kan lai kadianta. Kalau lai caknya tinggal. Aku belum perlu sebelum sholat dicek lah di Bantan kata dia itu. Boleh nak itu. Tapi kalau indah, kalau ragu caknya, kuasa minta cari sewa. Tak ada alasan tak sempat. Ya. Yang membayarkan zakat fitrah panitia. Itu bayarkan kepada orang yang bodoh-bodoh tentang itu dia ini berkira dia zakat fitrah. Apa itu akan bagiannya walaupun yang bodoh dia kira. Ya. Apa aja roda sakitnya nak tentu dia berkira. Ada walinya nak, ada siapa nama makannya selama awal. Itu wali dia mau. Ya. Siapa yang magi makannya selama. Itu dia di laut. Ini orang tu orang miskin. Orang di laut baju dia. Ini kan perlu makan tu. Dia ke walinya. Siapa makan selama awal. Mungkinnya. Siapa makan kan? Kalau seandainya mode itu agen siapa tinggal ataupun
sehingga beko nyo dapat. Mungkin alah dulu ya. Rasul-rasulnya yang bagian akhir tadi itu yang ingin mana Pak, jangan sampai talambe tibunya dia. So itu titik kritisnya itu di situ. Dengan berbagai dalih lah bukan dia. Tidak tekanan saja kami tidak doh. Ada masuk bab tu ada. Makanya diwanti-wanti ke orang foto ko standby ya sampai bila kita targetkan. Tentunya pakai target waktu. Lo kalau tidak pokoknya kak siap-siap sholat. Lo pagi itu kan kok sampai subuh masih nerima. Uku atanago panitia itu bila ka sampai limitnya lagi pengumuman sesuai dengan itu agar mereka tidak ada nanti yang bayar zakat tanya Allah, yang wak tanya Allah, yang calon penerima tentu juga akan tanya Allah. Demikian semoga bermanfaat atas hal-hal yang keliru yang kurang berkenan tidak pada tempat. Nah, makan barang ini kadang-kadang pada sebab, kadang-kadang pada besok. Setelah itu waktunya bayar zakat pada besok. Tapi dia pernah makan pada besok. Mana tentu nan biasanya orang makan bare rancak itu biasanya makan juga bare besok kalau tidak nyedapehan bare yang besok kan biasanya mau diturang. Ada juga orang biasanya makan bare kualitas nomor 2 kan, tapi kalau lagi gak lapang rezeki setiap diambilnya bare itu. Berarti yang sasaran pokok makannya mah. Kalau sekali-sekali tentu ada bare tentu mana ada daripada nak makan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan beras yang dia biasa dia makan. Kalau ambo orang Solo misalnya kan bare itu bawa dari kampung. Kalau bare Bali siku kecil orang bare Solo itu waktu tahu. Kalau bercampur jadi kan mencari nasi, mencari bare aja dah tahu sih aku dak itu. Itu tentu dengan beras yang biasa kita. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Kalau bentuk itu mana? Hari Raya Isnin. Kalau kesedang tengah jalan, kira-kira nanti buat sore Isnin. Disuruh bayar ke kawan itu. Zakat tadi. Bukan mau masuk lagi. Ya. Berarti hari sore dibayar ke kawan tadi. Bisa. Kalau membayar ke kawannya, hanya tangan ke kawannya kan. Telepon saya, aku masih di jalan kok. Tiba di kampung lah saudara yo, tiba ke tolong bayar dulu hutang 250 atau 200. Yang penting tidak berhutang ke orang miskin kan, itu yang boleh hutang ke kawan ada tu. Ya, tapi dicek ke kawan tu bayar ya sebelum apa ya subuh lah bayar ya macam mana itu. Jangan kau tolong ya jadi kan. Ini tak tahu batiknya dah kan. Mereka lah tiba awak balik bayan dah kan. Alah yang nak tekan lah. Ini bila bayan tahu. Lah nyuik ni loh cik lena. Ya. Bisa aja jika itu. Tapi kita kan kenal orang-orang yang patut-patut. Sebenarnya prinsip bayan zakat tu, zakat fitrah tu. Kau orang-orang dakik wadu utama. Sebab ketika kita susah perlu bantuan tentu memaki tentu ke orang-orang dakik, orang nak kenal orang tolong baca. Siapa itu kan. Tapi kalau orang dakik kan tak tiba-tiba sebenarnya masalah. Makanya ketika kita ada inyolo kan ada. Jadi intinya tadi kalau diutangkan ke kawan itu yang mau masuk jalan keluar salah satu. Dan itu sudah benar. Penting nak berhutang ke orang. Ambo apa ya? Tapi buat dulu. Tu jangan. Ya, mudah-mudahan tuntas amalan-amalan Ramadan kita sehingga kita mendapat yang terbaik, yang terbanyak insyaallah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas segala hal yang kurang berkenan dan juga atas seluruh kebersamaan kita kalau ada yang salah keliru, khilaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.